Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah siapa yang mau tobat dari harta haram dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ada enggak sahabat yang kaya dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi SAW, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi SAW dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib untuk meringankan Abu Thalib. Nabi SAW mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya. Rasulullah SAW mengatakan ketika haji wada, wa awwalur riba adhahu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sendiri. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Nggak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu. Anda kalau keluar dari situ pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak, dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah di belakang Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial.